Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang kepribadian ihsan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kepribadian ihsan. Sebenarnya apa sih kepribadian ihsan itu? Ada banyak. Ihsan itu berasal dari kata hasan yang artinya berbuat kebaikan, sedangkan masdarnya adalah ihsan yang artinya kebaikan. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, beliau menjawab, yaitu engkau beribadah seolah-olah melihatnya. Namun, ketika engkau tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka ketahuilah bahwa dia melihatmu. Ihsan yaitu seseorang yang menyembah Rabb-nya dengan beribadah dengan penuh harap, dengan penuh kenikmatan, seolah-olah dia melihatnya, dan ia sangat ingin bertemu kepadanya. Dan hal ini adalah tingkatan ihsan yang paling tinggi. Namun, bila dia tidak bisa mencapai tingkatan ihsan yang paling tinggi ini, maka hendaklah ia masuk ke dalam tingkatan yang kedua. Tingkatan ihsan yang kedua adalah menyembah Allah dengan cara beribadah yang dipenuhi rasa takut, rasa cemas terhadap siksanya. Nah, oleh karena itu, ihsan ini perkara lahir dan batin. Jadi, tingkatan ihsan ini merupakan perkara lahir dan batin. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang memiliki arti dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ihsan adalah puncak prestasi yang mencakup akhlak, ibadah, dan muamalah. Oleh karena itu, untuk semua orang yang menyadari akan hal ini tentunya akan mengerahkan semua potensinya untuk mencapai pada tingkatan tersebut. Oleh karena itu, siapapun kita, apapun profesi kita, tidak ada yang lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sama. Kecuali yaitu orang-orang ihsan yang berbuat kebaikan, yang beribadah dengan seluruh sisi dan nilai dalam hidupnya. Kepribadian ihsan ini pasti punya ciri-ciri dong. Menurut Mujib ada 20 aspek atau ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian ihsan. Di antaranya yang pertama ada ta'dib, yaitu pengenalan dan pengakuan secara berangsur-angsur sehingga mereka mengagungkan Tuhan mereka. Yang kedua ada zuhud, yang memiliki arti orang yang senantiasa berjalan menuju kepada Allah, orang yang berkonsentrasi, dan orang yang bertawakal kepada Tuhan. Ketiga, ada waro, yaitu orang yang senantiasa menjauh dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada khauf, yaitu orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ada roja, yaitu orang yang sikap mentalnya optimis dalam memperoleh nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enam, ada mukhlas, yaitu orang yang perilakunya hanya ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri kepribadian ihsan yang selanjutnya ialah mustaqim. Mustaqim adalah orang yang melakukan pekerjaan secara terus-menerus, konsisten, kontinu, abadi untuk kebaikan. Kemudian yang kedelapan ada sabar. Sabar ialah orang yang senantiasa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri selanjutnya adalah tawakal. Tawakal adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu, kemudian ia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanaah adalah orang yang telah berusaha semaksimal mungkin, kemudian ia menerima apapun hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri yang ke-11 adalah ridho. Ridho adalah orang yang senantiasa menerima apapun hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah syukur. Syukur adalah orang yang senantiasa mengucap alhamdulillah atas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti rasa syukur. Nah, ciri kepribadian ihsan yang ke-13 adalah malu. Malu dalam konteks ini ialah jika seseorang melakukan sebuah kesalahan, maka ia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya tersebut. 14. Jujur. Dalam KBBI, jujur itu lurus hati dan tidak sombong, atau perilaku yang tidak curang dalam segala tindakan. Ada itsar, yang selalu mendahulukan orang lain dibandingkan diri. Tawadu, seseorang yang memiliki sifat tidak sombong dan rendah hati dan murah, yang menjunjung tinggi sifat-sifat manusia yang agung. Jadi, ia akan mengamalkan perilaku yang baik dan akan meninggalkan perilaku buruk. Dan 18 adalah mahabbah, kecenderungan hati terhadap sesuatu. Jadi, tiap orang memiliki kecenderungan hati yang berbeda-beda. Mukbit, golongan orang yang di dalam Al-Quran disebut sebagai orang-orang yang sangat patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan terakhir ada taqwa, berasal dari bahasa Arab yaitu menjaga diri, dan istilah menjaga sesuatu perilaku maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis, Rasulullah sangat memberikan perhatian terhadap masalah ihsan ini karena beliau merupakan puncak harapan dan perjuangan seorang muslim. Rasulullah menjelaskan mengenai ihsan ketika ia menjawab pertanyaan malaikat Jibril, di mana jawaban tersebut dibenarkan oleh malaikat Jibril dengan mengatakan, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Yang lainnya adalah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kebaikan terhadap segala sesuatu. Jika kamu membunuh, bunuhlah dengan baik, dan jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, kalian tahu gak sih kalau di dalam Al-Quran itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk senantiasa berbuat kebaikan. Salah satu contohnya adalah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang memiliki pengertian, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi karena sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian di contoh yang kedua ada penggalan surat Al-Baqarah ayat 195 yang memiliki pengertian, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kepribadian ihsan menurut Bastaman 2005 adalah pengendalian untuk memberi arah efektif dan efisien terhadap perilaku manusia, dan sebagai pendidikan dapat meningkatkan perilaku manusia, menunjuk tingkah laku benar dan baik, serta memberitahu bagaimana cara mengubah tingkah laku yang salah menjadi benar, sehingga dapat membentuk kepribadian yang sempurna. Akhirnya kita masuk ke dalam bagian yang terakhir, yaitu tentang bagaimana cara meningkatkan perilaku ihsan kemudian menjadi suatu kebiasaan atau habit dan menjadi suatu kepribadian yang selalu kita laksanakan. Cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menerapkan 20 ciri kepribadian ihsan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada 5 tambahan cara lagi yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara meningkatkan ukhuwah atau persaudaraan antar sesama umat manusia. Yang kedua adalah menerapkan senyum, salam, dan juga sapa. Ketiga adalah menyebarkan kasih sayang. Keempat adalah saling peduli, dan kelima adalah saling memaafkan serta berlapang dada kepada seluruh umat manusia. Teman, pembahasan kita kali ini tentang kepribadian ihsan udah selesai nih. Yuk sama-sama meningkatkan kepribadian ihsan. Dan juga buat teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap stay di rumah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.